pronouns. I'm pleased to be studying with you today. I'm Nurhaini, Sasta, Sarifuddin, and Marcel. We will discuss pronouns. Let's go straight to the material. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian pronoun. Pronoun itu kata ganti yang menggantikan kata noun, kata benda. Tujuannya itu untuk membuat kalimat lebih efektif dan lebih ringkas, dan agar terhindar dari pengulangan kata. Saya berikan kepada Sasta untuk melanjutkan materi. Adapun jenis-jenis pronoun, yang pertama adalah personal pronoun, di mana personal pronoun ini adalah kata ganti orang yang digunakan untuk menggantikan kata benda, baik orang, benda atau hewan, baik orang, benda atau hewan dalam sebuah kalimat. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan kata dalam sebuah kalimat dan membuat kalimat jauh lebih efektif. Nah, personal pronoun ini meliputi subjek dan objek, di mana subjeknya itu adalah I, you, we, she, he, it, dan they, dan objeknya adalah me, you, him, he, it, you, dan them. Jenis yang kedua adalah possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan atas sesuatu. Kata ganti ini menggantikan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya dan tidak perlu diulang dalam sebuah kalimat. Contoh kata ganti possessive pronoun ini adalah mine, yours, ours, theirs, hers, dan his. Nah, jenis pronoun yang ketiga adalah reflexive pronoun, di mana reflexive pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk kembali kepada subjek dan menandakan bahwa subjek tersebut melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri. Nah, contoh kata gantinya adalah myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, dan themselves. Nah, reflexive pronoun ini biasanya ditandai dengan akhiran self dan selfless, di mana self ini adalah tunggal, sedangkan selfless ini adalah jamak. Contohnya myself kan diriku. Myself ini kan diriku. Diriku kan sendiri, artinya tunggal. Sedangkan selfless adalah contohnya itu themselves. Nah, themselves ini kan diri mereka, artinya diri mereka. Diri mereka artinya berkelompok. Nah, berkelompok ini kan termasuk jamak. Nah, jenis yang keempat itu adalah demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk atau merujuk pada suatu benda, orang atau hal tertentu. Kata ganti ini menggantikan kata benda yang sudah disebutkan atau sedang dibicarakan. Nah, contoh kata ganti ini adalah this, that, dan tc. Nah, jenis yang keenam itu adalah relative pronoun. Relative pronoun ini adalah kata ganti yang memberikan informasi tambahan tentang kata benda tanpa mengulanginya. Nah, kata gantinya adalah who, was, which, dan they. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Sarifuddin. Adapun jenis pronoun lanjutan yang ketujuh itu reciprocal pronoun, menyatakan hubungan antara individu baik atau lebih. Contohnya itu another untuk dua orang dan one other untuk lebih dari dua orang. Adapun contohnya
Contoh kalimat itu ada as order untuk 2 orang dan one order untuk lebih 2 orang. Adapun jenis pronoun yang ke-8 yaitu definite pronoun, kata ganti yang sudah jelas. Contohnya itu the author sama the authors. Adapun contoh kalimat yaitu seperti ini. Nah, contoh kalimat ini seperti teman-teman. Yang pertama itu ada the author untuk 1 orang, dan yang kedua itu ada the authors untuk lebih dari 1 orang atau benda. Reflexive pronoun. I see myself in the mirror. Aku melihat diriku di cermin. Nah, kata dia itu ada di I dan myself. Rhetorical pronoun. Sasta and Nurhaini are taking to go as author. Sasta dan Nurhaini sedang berbicara satu sama lain. Kata dia itu ada di kau dan as author. Indefinite pronoun. Something is better than nothing. Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kata dia itu ada di something. Interrogative pronoun. Who takes my book? Siapa yang mengambil bukuku? Kata dia itu ada di who. Selanjutnya materi yang saya lempar kepada Marcel. Nomor 8. Relative pronoun. Kata ganti relatif. Nah, contoh kalimat kata relatif itu the loose book belongs to my sister. Nah, kata gantinya itu ada di there. Nomor 9. Nomor 9. Definite pronoun. Artinya kata ganti pasti. Nah, contoh kalimatnya yaitu I have done the test. Kata gantinya itu I, ada di posisi I. Adapun fungsi pronoun itu sebagai untuk mengurangi penggunaan kata yang sama dalam satu atau beberapa kalimat. Itulah tadi pembacaan materi dari Saudara Sasta, Sarifuddin, dan Marcel. Dan saya selaku moderator ingin pamit undur diri. The West Forum material. That's all now from today presentation. Thank you for your attention and time.